Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Laili Maufiroh dengan nomor NIM 126-205-213193. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diajukan untuk memenuhi ujian tengah semester ganjil yang diampu oleh Ibu Maktuca MPD. Di sini saya mengambil materi sejarah kebudayaan Islam kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah semester 1 tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Tentu saja di sini yang pertama ada petunjuk, yang kedua kompetensi dasar atau tujuan, yang ketiga materi dan contoh ilustrasi gambar, yang keempat evaluasi, yang kelima kuis, yang keenam rangkuman atau kesimpulan. Bagian yang pertama yaitu petunjuk. Klik semua ikon yang berbentuk awan yang sudah disediakan dalam slide sebelumnya. Jadi, satu persatu dari ikon awan tersebut diklik secara bergantian. Setelah diklik, akan muncul slide berikutnya. Yang kedua yaitu kompetensi dasar atau tujuan. Untuk KD yang pertama yaitu 1.4 menerima irhas. Irhas ini adalah suatu perkara luar biasa yang terjadi yang Allah berikan kepada calon Nabi dan Rasulnya pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Kemudian KD 2.4 menjalankan sikap jujur dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kemudian KD.4 memahami masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. KD yang terakhir 4.4 menceritakan kembali tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, menuju ke materi. Di sini materi terdapat ilustrasi gambarnya juga ya. Baik, kita mulai. Untuk materi yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 751 Masehi. Ketika Nabi Muhammad lahir, kota Syam terang benderang. Kelahiran Nabi Muhammad sudah membawa tanda-tanda kenabian, seperti padamnya api abadi sesembahan bangsa Persia. Kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, mengadakan selamatan untuk cucunya dengan mengundang suku Quraisy. Sang cucu diberi nama Muhammad, yang berarti orang yang terpuji. Nah, berikut contoh ilustrasi gambarnya. Jadi ilustrasi gambar ini seperti acuan materinya. Jadi digambarkan secara jelas. Nah, gambar yang pertama ini ada gambar gajah, yaitu menggambarkan bahwa Nabi Muhammad ini lahir pada tahun gajah. Sedangkan gambar yang kedua ini terlihat Abdul Muthalib atau kakek Nabi Muhammad sedang menggendongnya. Menurut orang Arab, anak-anak yang baru lahir disusukan kepada perempuan
di desa. Tujuannya agar tumbuh sehat, memiliki sopan santun yang baik, dan dapat berbahasa Arab dengan fasih. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh seorang perempuan yang berasal dari desa, yaitu Halimah bin Abu Du'aib As-Sa'diyah. Lanjut, untuk materi berikutnya, yakni masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Untuk yang pertama, Nabi Muhammad dalam pengasuhan Halimah. Nabi Muhammad SAW semasa kecilnya diasuh oleh Halimah binti Abu Du'aib As-Sa'diyah. Suami Halimah bernama Haris bin Abdul Uzza. Mereka mempunyai 4 orang anak. Keluarga Halimah hidup sederhana, namun mereka sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Semenjak mengasuh Nabi Muhammad, mereka mendapatkan keberkahan dan berkecukupan. Hewan peliharaan mereka yang kurus menjadi berisi dan mengeluarkan banyak susu. Halimah mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad sampai usia 2 tahun. Setelah itu, Nabi Muhammad dikembalikan ke keluarganya. Namun, ternyata pada waktu itu Mekah sedang dilanda wabah penyakit. Halimah ingin membawa Nabi Muhammad kembali ke desanya. Atas persetujuan keluarga Nabi Muhammad, akhirnya beliau pun dibawa kembali oleh Halimah. Pada waktu itu, Nabi berusia 4 tahun. Terjadi kejadian yang luar biasa, yaitu didatangi oleh malaikat Jibril. Pada saat itu, ia sedang asyik bermain dan mengembala kambing dengan teman sebayanya. Kemudian, malaikat Jibril membawanya, merebahkannya, lalu membelah dadanya. Dan malaikat Jibril mengeluarkan sifat-sifat jelek dari dalam mata hatinya dan mengisinya dengan iman, ilmu, hikmah, dan sifat-sifat terpuji. Lanjut, yang kedua, Nabi Muhammad dalam pengasuhan Aminah. Pada usia 4 tahun, Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, patuh, sehat, dan menyenangkan. Aminah membawanya berziarah ke makam ayahnya di Yatsrib. Yatsrib ini sebutan untuk kota Madinah di zaman Nabi Muhammad. Mereka ditemani oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah seorang perempuan yang membantu mengurus Nabi Muhammad. Setelah mengunjungi beberapa keluarga di Yatsrib, mereka pulang ke Mekah. Setibanya di desa Al-Bawa, Aminah jatuh sakit. Desa Al-Bawa berjarak 37 km dari Yatsrib. Beberapa hari kemudian, Aminah meninggal dunia dan dimakamkan di desa tersebut. Nah, di sini ada gambaran kota Yatsrib, yaitu kota Madinah tempo dulu, sebelum ganti nama ke Madinah. Jadi seperti ini ilustrasi gambarnya. Lanjut, untuk materi yang ketiga, Nabi Muhammad dalam pengasuhan Abdul Muthalib. Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad tinggal dan diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Sang kakek sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Beliau mengurus Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Sang kakek selalu membesarkan hati dan menghibur Nabi Muhammad. Namun sayangnya hanya sempat mengurus Nabi Muhammad selama 2 tahun
Abdul Muthalib meninggal pada usia 80 tahun karena sakit. Pada waktu itu, Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Lanjut materi yang keempat, Nabi Muhammad dalam pengasuhan Abu Thalib. Sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Keluarga Abu Thalib adalah keluarga yang kurang mampu. Namun demikian, ia sangat mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad dengan sepenuh hati. Abu Thalib adalah orang yang mewarisi pekerjaan ayahnya sebagai ahlu as-sidqiyah, yaitu pemimpin yang mengatur pembagian air Zam-Zam kepada tamu yang sedang beribadah haji di Mekah. Dia sangat disegani dan dihormati oleh suku Quraisy. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad sampai beliau dewasa dan menjadi Rasul. Bahkan beliau sendiri yang melindungi Nabi Muhammad dari ancaman orang-orang kafir yang ingin mencelakai Nabi Muhammad. Lanjut materi selanjutnya, yakni teladan Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak. Segala cobaan yang telah dialami oleh Nabi Muhammad pada masa kanak-kanak mampu membentuk sifat-sifat mulia dalam dirinya. Berikut di antara sifat mulia beliau yang dapat kita teladani antara lain, yang pertama, mempunyai mental yang kuat. Yang kedua, mempunyai sifat jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, mempunyai sifat rajin dan selalu bekerja keras. Yang keempat, sifat berani, tanggung jawab, dan sabar. Yang kelima, mempunyai sifat sopan santun dan lemah lembut. Setelah materi yang sudah saya sampaikan tadi, yakni menuju ke poin berikutnya, evaluasi. Yang pertama, pada tahap evaluasi pembelajaran SKI ini, diharapkan siswa dapat mempelajari dan meneladani sifat Nabi Muhammad SAW yang kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dalam evaluasi pembelajaran ini, saya menggunakan sistem penilaian kuis dengan cara siswa menjawab soal yang sudah disediakan oleh guru. Kuis yang saya gunakan berupa soal pilihan ganda. Yang ketiga, melalui tahap evaluasi ini diharapkan siswa dapat menguasai dengan baik 4 kompetensi dasar yang sudah disajikan oleh guru. Lanjut untuk poin berikutnya, yaitu kuis pembelajaran SKI. Pertanyaan yang pertama, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari A. Jumat, B. Kamis, C. Rabu, D. Senin. Manakah jawaban yang benar? Jawabannya yaitu yang D, hari Senin. Kemudian pertanyaan yang kedua, Nabi Muhammad SAW pernah diasuh oleh perempuan dari desa pedalaman Arab yang bernama A. Khadijah, B. Aminah, C. Halimah, D. Hamidah. Manakah jawaban yang benar? Yaitu jawabannya yang C, Halimah. Kuis pembelajaran selesai. Yaitu masuk ke bagian yang terakhir, rangkuman, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 751 Masehi. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah, seorang perempuan dari desa
dan disusui selama 2 tahun. Ketika di Mekah terjadi wabah penyakit, sehingga ia kembali diasuh oleh Halimah. Kemudian pada usia 4 tahun terjadi kejadian yang luar biasa, yakni Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril yang membelah dadanya. Kemudian pada usia 4 tahun ia diasuh oleh ibunya. Ketika berumur 6 tahun ia menjadi yatim piatu. Kemudian diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. Setelah kakeknya meninggal, Nabi diasuh oleh pamannya mulai masa remaja hingga Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Kemudian sifat yang patut diteladani dari masa kanak-kanak Nabi Muhammad yaitu sifat jujur, rajin, berani, sabar, sopan santun, dan tanggung jawab. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.